Ya, tadi terputus karena ada biasa kita di kebun ini memang itu dia. Jadi kalau ada kawan ya bercerita-cerita dulu akhirnya terputus sebentar. Ini kita sambung kembali ini daerah-daerah perkopian ini. Nah, jadi tadi itu tempatnya tadi namanya Pasir Putih. Pasir Putih karena memang pasirnya agak putih dan selalu turun, maka sebahagian dari isi gunung itu sudah turun ke sungai itu. Nah ini jalan ini masih di perkebunan masyarakat seperti ini nih. Nah, jalannya masih memang aspal masih jauh. Aspal ini masih jauh ke arah Isak sana. Masih jauh. Nah, kita sedikit melihat kopi ini. Di sini nih memang kalau kita lihat durian ada, tumbuh durian. Nangka-nangka ada nih. Cuma mungkin yang sifatnya seperti durian, kelapa, itu kayaknya perkembangannya terlambat atau lambat dibandingkan dengan daerah yang agak panas seperti di Kota Candi atau daerah lain. Nah ini pos jaga PLTA tadi. Nah ini yang kita masuk PLTA tadi. Ini kantor yang di bawah. Ini yang bertutup ini di bawah sana kantornya. Banyak. Ini biasanya kalau pagi-pagi jam 7:30 gitu kira-kira mereka ini apel dulu. Nah, di dalam hutan ini juga ada apel sebelum bekerja. Nah ini proyek mereka, ini udah masuk proyek mereka. Nah di belakang nih tadi ya, ini dan belakang itu tuh jalan masuk kantornya. Nah ini jalan mereka ini udah dikerjain. Ini kiri jalan ini yang kita lihat nih, kiri jalan ini. Nah ini ada mobil nih yang parkir ini. Sebelah kirinya ini ada plastik warna biru itu di bawahnya pipa. Makanya mereka ini buat plastik itu supaya air yang mengalir dari atas kebun ini, dari alur-alur kecil ini tidak merusak tanah yang di atas pipa, karena pipa itu ditanam pipanya di bawah ini, bongkahan tanah ini. Nah ini di bawahnya tuh pipa yang udah ditanam. Ini udah selesai. Mereka ini kayaknya membagi proyek ini menjadi 3 tahap nih. Tahap pertama kemarin tuh sampai berapa kilo ke atas untuk penanaman pipanya. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat saat ini sudah berada di kantor atas sana. Kayaknya pipanya hampir selesai ditanam, tapi belum selesai semuanya, maka air belum masuk. Di atas kayaknya ada dam PLTA itu untuk dialirkan kemarin. Ini di bawah ini nanti ada aliran pipa besar, airnya melalui situ. Nah ini kanan kiri jalan ini kopi-kopi semua. Di sebelah kiri ini karena pipa ditanam besar, kayaknya diameternya ya 1 meter. Kalau saya kasat mata lihat 1 meter lebih kurang diameternya. Nah, di besar dia, mungkin debit airnya seperti itu. Nah ini seperti ini yang lahan yang baru dibuka, ataupun kadang-kadang kopinya masih kecil, kita lihat tuh. Nah ini mereka berkebun cabai. Nah tandanya kebun cabai itu biasanya ada mulsanya. Kalau tembakau dan kopi nggak ada mulsanya biasanya. Jarang orang yang menanam tembakau bermulsa atau menanam kopi bermulsa. Rata-rata yang bermulsa itu cabai aja. Nah ini jalan ini seperti pengerasan, pada akhirnya aspal tertutup dengan proyek PLTA ini. Tertutup dengan proyek PLTA. Ini di depan ini ada SD 7 Pantan Cuaca, SD Negeri 7 Pantan Cuaca. Sebelah kiri ini SD Negeri 7 Pantan Cuaca. Ya walaupun di dalam hutan ada SD-nya sebelah kiri. Nah ini bahagian dari proyek PLTA yang kita lalui ini. Mereka ini sedang
bekerja, jalan kita mungkin sedikit terganggu dan menyempit untuk sementara. Insya Allah nanti kalau sudah selesai proyeknya, ya kita harapkan mereka memperbaiki kembali jalan-jalan berkopi bagi masyarakat ini. Ini sebagai gambaran supaya mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau ke Pantan Cuaca atau mendengar kopi Pantan Cuaca, macam mana sebetulnya di Pantan Cuaca ini, mungkin sepintas jalan ke Pantan Cuacanya dulu kita lihat supaya ada gambaran macam mana berkebun di Pantan Cuaca, macam mana situasi Pantan Cuaca. Karena memang kopi Pantan Cuaca ini kalau menurut pengamatan sepintas saya, orang masih enggan, bahkan ada image bagi masyarakat petani di sini untuk tidak memupuk kopinya, kecuali mungkin barangkali masa pertumbuhannya ada sebahagian, atau mungkin waktu menyemprot meracun rumput ada sebahagian ditaruh urea ke dalam semprotannya itu, campur racun dengan pupuk. Tapi kalau dipupuk intensif di sini ini masih ada image dipupuk itu lama-lama merusak tanah, image-nya untuk sementara ini. Mungkin ke depan kita nggak tahu. Sehingga di sini kopinya ini organik, organik, dia nggak dipupuk. Seperti ini masih digali pipa di samping ini pipa galian ini. Itu sebetulnya dalam ini kalau sempat terperosok kita ke dalam itu nih, ya hampir bisa masuk mobil ini dalam pipa dalam galian sebelah kiri ini. Nah, ini pipa besar proyek PLTA. Nah, itu image petani kopi Pantan Cuaca. Kebetulan pula lah, memang Allah memberikan kesuburan kepada kopi Pantan Cuaca ini, walaupun tidak dipupuk. Ini mereka bekerja. Walaupun tidak dipupuk, kopinya subur, buahnya juga termasuk lumayan untuk saat ini kita lihat. Ini kita lihat juga, ini baru aja, bahkan di kebun kita masih masa-masa pengutipan, bahasa sininya ngutip. Tapi kopi ini sudah mulai berbunga. Ini kalau kita lihat di pinggiran jalan ini masih berbunga kopinya. Inilah barangkali kelebihan kopi Pantan Cuaca. Entah karena memang tidak dipupuk mereka seperti itu, atau kita nggak tahu, Allah berikan. Ini proyek mereka, proyek kantor atas yang mau dipasang dam di bagian kanan ini, PLTA. Ini kawasan PLTA Pantan Cuaca. Mudah-mudahan PLTA ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama pasokan listrik dan fasilitas jalan lah, supaya masyarakat mudah mengangkut pergi pulang ke kebun untuk mengurusin kebun. Mudah-mudahan kebun kopi Pantan Cuaca ini menjadi primadona. Karena selama ini kita lihat memang aroma kopi Pantan Cuaca ini luar biasa, aromanya luar biasa. Kami juga sebagai penikmat kopi, memang kalau kita bertukar atau mungkin barangkali sudah biasa di Pantan Cuaca ini dengan minum kopi Pantan Cuaca, lalu kita keluar daerah, misalnya ke Padang, Sumatera Barat sana, atau mungkin entah kemana, di Aceh ini pun begitu, minum kopi kita di daerah lain terasa memang kurang, nggak seperti biasa gitu, nggak seperti biasa. Ini barangkali kelebihan kopi Pantan Cuaca ini. Kalau sudah terbiasa dengan kopi Pantan Cuaca ini, lalu kena kopi lain kayak kurang berasa begitu, kurang menggigit, kurang apa namanya ya. Inilah, ini batangnya, ini barangnya, ini kanan kiri inilah. Ini yang dijemur ini, dijemur. Ini kopi Pantan Cuacanya. Pengolahannya pun secara tradisional,
ditanam, bahkan kadang-kadang bibit yang ditanam ini pun karena masyarakat kita ini merasa macam mana ya, ngambil bibitnya pun kadang-kadang cuma dari batangnya itu aja, pindahin, tengok batangnya udah tua, ada anak-anakannya yang tumbuh di seputaran batangnya itu, nah itu ada cabut yang kira-kira udah berumur berapa, 6 bulan, 7 bulan gitu, udah bercabang, udah mulai bercabang, nah itu ditanam, dipindahin. Nah, tidak dipolybag kadang-kadang, atau tidak intensif dalam pembibitan. Nah, inilah barangkali kita lihat fenomena perkopian pantan cuaca. Nah, ini yang kita maksud ini kalau kita perhatikan di sepanjang jalan ini masih kanan kiri nih. Nah, ini yang putih-putih itu bunga kopi itu, yang di yang di batang kopi itu ada putih-putihnya, kita lihat tuh. Nah, kalau kita perhatikan ada putih-putih, itu bunganya lagi mekar. Itu kalau kita dekat dengan batangnya itu lagi ada putih-putih begitu. Nah, ini ada putih-putih begitu. Itu terasa harum. Nah, ini ya, coba kita perhatikan ini. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini kopi ini. Nah, ini. Nah, yang di samping masih ada buahnya, kita lihat gitu. Nah, bunganya ada putih-putih. Nah, bunganya ada putih-putih. Nah, ini. Nah, buahnya masih ada, bunga pun udah mulai putih-putih. Nah, bunganya ada putih-putih itu. Nah, itu barangkali satu kelebihan di pantan cuaca ini. Tidak ada kita lihat intervalnya ketika habis berbuah, habis dulu misalnya, nggak ada lagi apa-apanya. Nah, kayaknya itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini kalau kita lihat di kanan ini masih banyak buah-buah yang merah, tapi udah mulai putih-putih bunganya nih, udah mekar, bunganya udah mulai mekar. Sehingga kadang-kadang waktu kita membersihkan kopi, nah ini kita lihat, ini orang ini baru bersihkan ini. Nah, sayang, kita membersihkan kopi itu, membuang ranting-rantingnya itu udah mulai berbunga. Nah, di mana masih dalam keadaan mengutip. Nah, ini masih merah-merah. Ini ada sebahagian memprediksi karena kita ini belum terbiasa dengan pupuk. Jadi musim pupuk tidak ada, jadi tidak mempengaruhi musim kopi. Sebagian berprediksi orang seperti itu. Kata orang sebahagian memang kalau terbiasa dengan pupuk misalnya 4 bulan atau 3 bulan sekali dipupuk, maka dia akan terbiasa. Kapan nanti berbuah, nanti putus berbuah nggak ada apa-apa, baru berbunga. Jadi ini prediksi sebahagian orang. Ada masa memupuk, ada masa menyeding, tidak mengganggu bunga. Lalu nanti ada dia musim berbunga, khusus berbunga aja. Habis berbunga, berbuah, panen, kosong lagi. Tapi kalau di sini tidak. Nah, ini kita lihat habis panen, ini belum habis panen sebetulnya. Di kebun kita juga belum habis panen, masih ada masa buahnya, masih merah-merah. Ini kita bercerita tentang kopi dengan adik tadi yang di jalan tadi, yang terputus tadi. Nah, itu beliau lah dengan keluarganya yang biasa mengutip di kopi kita. Maka tadi ada cerita masa kutip belum selesai karena mereka cuma berdua mengutip. Itu di kebun kita itu 3 hari berdua itu, ini udah di musim bukan puncaknya musim lagi, karena kita mengutipnya udah mulai dari bulan 10 kemarin udah mulai ngutip, puncaknya di bulan 11-12, sekarang ini udah bulan 2, udah bulan 3 masih ngutip, masih ngutip juga. Kemarin katanya ada dapat berapa yang kami bawa, hari Minggu ada 5, kemarin katanya lebih kurang ada 2-3, berarti sekitar 8, itu belum habis, satu hari ngutip lagi katanya. Diperkirakan sekitar ya 10-12 kaleng merahnya masih ada dikutip gitu, sekali putaran itu. Itu dia. Jadi itu memang situasi berbuah, siklus berbuahnya, berbunganya kopi pantan cuaca. Dan di kebun kita juga belum ada kita biasakan memupuk kopi itu, belum. Kecuali ada sebagai percontohan kita buat yang baru ditanam, yang tempatnya agak gersang. Kita campurkan sedikit dengan kapur dolomit, lalu kita tabur sedikit pupuk kimia untuk memancing supaya pertumbuhannya bagus di awal-awal.
Ini ini kawasan udah mulai masuk kawasan Uyat Ramu belum pun. Ini mereka juga berkebun, parkir mobil di pinggir jalan lalu ke kebun. Nah, sebagian mungkin belum membuat tempat parkir kebunnya, tempat parkir mobil untuk kebun. Nah, ini jalan kita nih kayaknya kecil masih. Ya, jalan ke kebun. Sebetulnya jalan ini besar. Cuma kanan kiri jalan ini nggak terurus. Baru ini ada kayaknya di babat ini perawatannya. Cuma orang membabat ini dia hasil babatannya itu apa namanya, rumput-rumput terpotong itu nggak buang dari jalan itu. Nah, masuk ke jalan, direbahin aja ke jalan itu aja, ditimpa-timpa aja gitu. Akhirnya jalan ini tertutup, tumbuh rumput, terasa sempit jalannya karena udah tumbuh rumput nih samping kanan kiri. Kita lihat, nah, nggak nampak kita lubang pun lagi karena ada tumbuh rumput. Nah, inilah perawatan mungkin kita nggak tahu. Nah, ini urusan mereka yang di pinggir sana lah. Nah, ini kita harap memang mereka ini bisa ikhlas bekerja itu ikhlas. Jadi sebahagian kerja itu amal, bukan hanya untung sajalah kalau bisa. Nah, ini saran kita. Nah, ini kita lihat, ini kan sempit perasaan kita jalan ini nih, kanan kiri ini. Padahal ini baru aja, mungkin dalam